Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi psikologi pendidikan, yaitu dengan judul penerapan pendekatan prosesan informasi dalam setting pendidikan. Baiklah, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Nur Istighfarni sebagai moderator, dan izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok yang lain, yaitu anggota kelompok kami ada Nurbaiti Janna, Nadifa Alia Salsabila, Mudia, dan selanjutnya yaitu Nurjainah. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Saudari Mudia untuk membacakan materi pertama. Kepada Saudari Mudia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mudia. Yang pertama yaitu ada tujuan. Tujuannya itu untuk mengetahui pencetus teori pemrosesan informasi. Kemudian untuk mengetahui teori pembelajaran pemrosesan informasi menurut Robert Gagné. Yang ketiga itu untuk mengetahui tentang pendekatan dalam pemrosesan informasi. Kemudian yang terakhir yaitu untuk mengetahui pengaplikasian teori pembelajaran informasi dalam proses mengajar. Kemudian yang selanjutnya itu ada tokoh pencetus teori pemrosesan informasi. Salah satu tokoh pencetus dari teori pemrosesan informasi adalah Robert Gagné, yang memiliki nama lengkap Robert Millis Gagné, lahir di North Andover, Massachusetts, dan meninggal 28 April 2002. Robert Gagné adalah seorang psikolog pendidikan berkebangsaan Amerika yang terkenal dengan temuannya berupa The Condition of Learning. Munculnya teori pemrosesan berawal dari modifikasi teori matematika yang disusun oleh para peneliti untuk menilai dan meningkatkan pengiriman pesanan. Di sisi lain, munculnya kondisi pemberian dan penerimaan informasi pengetahuan, akan tetapi kita temukan dalam proses pembelajaran yang secara langsung berkaitan dengan proses kognitif. Terima kasih. Baiklah, untuk pemaparan materi selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Nurjainah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjainah. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu teori pembelajaran dan pemrosesan informasi Robert Gagné. Robert M. Gagné sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Warsita dalam bukunya The Conditioning of Learning, mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar terus-menerus, bukan disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Dan Gagné menyatakan bahwa belajar merupakan proses yang bersifat internal bagi setiap individu sebagai hasil transformasi rangsangan yang berasal dari peristiwa eksternal di lingkungan individu yang bersangkutan. Selanjutnya, teori penerapan pembelajaran pemrosesan informasi Robert Gagné. Model proses belajar yang dikembangkan oleh Gagné didasarkan teori pemrosesan informasi. Yang pertama, rangsangan yang diterima panca indera disalurkan ke pusat syaraf dan diproses sebagai informasi. Yang kedua, informasi dipilih secara selektif, ada yang dibuang, ada yang disimpan dalam memori jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, memori ini tercampur dengan memori yang telah ada sebelumnya dan dapat diungkap kembali setelah dilakukan pengolahan. Selanjutnya, rumusan Gagné untuk menghubungkan faktor internal dan eksternal dalam pembelajaran. Yang pertama, membuat urutan untuk menimbulkan peristiwa pembelajaran. Yang kedua, membuat 7 macam pengelompokan media. Yang ketiga, merumuskan the dimension of learning. Yang keempat, membuat rumusan tahapan dalam tujuan dan tingkatan belajar. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Untuk pemaparan materi yang ketiga, yaitu Saudari Nadifa alias Salsabila. Kepada Saudari Nadifa alias Salsabila, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa alias Salsabila dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu di poin model pemrosesan informasi. Adapun yang pertama adalah model proses kontrol pemrosesan informasi. Model ini terdiri dari dua, yaitu short term dan long term. Short term terdiri dari memori yang di dalamnya terdapat informasi, dan yang kedua adalah sensori yang di dalamnya terdapat reseptor. Sedangkan long term yaitu terdiri dari dua juga. Yang pertama adalah memori yang di dalamnya terdapat working dan memory. Yang kedua adalah perception, yang di dalamnya terdapat storage, retrieval, dan kreativitas pengetahuan. Model yang kedua adalah mode pemrosesan informasi dari Gage dan Berliner. Yang pertama adalah sensory receptor, atau disebut SR. SR adalah sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Di dalam SR, informasi ditangkap dalam bentuk aslinya. Informasi hanya bertahan dalam waktu yang sangat singkat dan mudah terganggu atau berganti. Yang kedua adalah working memory atau WM. WM diasumsikan mampu menangkap informasi yang menangkap perhatian individu, perhatian dipengaruhi oleh persepsi. Karakteristik WM memiliki kapasitas terbatas, lebih dari 7 slot, dan hanya bertahan 15 detik jika tidak diadakan pengulangan, dan informasi dapat disandi dalam bentuk yang berbeda dari stimulus aslinya. Yang ketiga adalah long term memory atau LTM. LTM diasumsikan satu, berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu. Yang kedua, mempunyai kapasitas tidak terbatas. Dan yang ketiga, bahwa sekali informasi disimpan di dalam LTM, ia tidak akan pernah terhapus atau hilang. Sedangkan lupa adalah proses gagalnya memunculkan kembali informasi yang diperlukan. Tennyson mengemukakan proses penyimpanan informasi merupakan proses mengamnealisasikan pengetahuan baru pada pengetahuan yang telah dimiliki, yang selanjutnya berfungsi sebagai dadar pengetahuan. Poin selanjutnya adalah pendekatan pemrosesan informasi. Pendekatan pemrosesan informasi adalah pendekatan kognitif di mana anak dapat mengolah informasi dan memonitorinya, serta menyusun strategi berkenan dengan informasi tersebut. Inti dari pendekatan ini adalah proses memori dan proses berpikir anak secara bertahap mengembangkan kapasitas untuk proses informasi, dan karenanya secara bertahap pula mereka bisa mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang kompleks. Secara sederhana, analogi sistem pemrosesan informasi aktif yang dikemukakan oleh psikologi kognitif untuk menggambarkan hubungan antara kognisi dengan otak adalah dengan melihat sistem kerja komputer yang seakan-akan menjelaskan bagaimana kognisi manusia bekerja dengan menganalogikan hardware sebagai otak fisik dan software sebagai kognisi. Menurut Robert R. Ziegler, ada 3 karakteristik utama pendekatan pemrosesan informasi, yaitu 1. Proses berpikir. Ziegler berpendapat bahwa berpikir adalah proses informasi dengan penjelasan ketika anak merasakan, kemudian melakukan penyandian, mempresentasikan, dan menyimpan informasi. Maka proses inilah yang disebut dengan proses berpikir. Yang kedua, mekanisme pengubah. Ziegler berpendapat dalam proses informasi, fokus utamanya adalah pada peran mekanisme pengubah dalam perkembangan. Ada 4 mekanisme yang bekerja untuk menciptakan perubahan keterampilan kognitif anak. Yang pertama, encoding atau penyandian. Encoding adalah proses memasukkan informasi ke dalam memori. Yang kedua adalah otomatisasi. Otomatisasi adalah kemampuan untuk memproses informasi dengan sedikit atau tanpa usaha. Yang ketiga adalah konstruksi strategi. Konstruksi strategi adalah penemuan prosedur baru untuk memproses informasi. Ada beberapa tipe transfer, yaitu transfer dekat atau jauh. Yang kedua, transfer jalur rendah dan jalur tinggi.
Yang keempat adalah generalisasi. Untuk melengkapi mekanisme pengubah, maka manfaat dari langkah ketiga, yaitu konstruksi strategi, akan terlihat pada proses generalisasi, yaitu kemampuan anak dalam mengaplikasikan konstruksi strategi dalam permasalahan lain. Pengaplikasian ini melalui proses transfer, yaitu suatu proses pada saat anak mengaplikasikan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya untuk mempelajari atau memecahkan problem dalam situasi yang baru. Karakteristik selanjutnya menurut Ziegler yaitu modifikasi diri. Modifikasi diri dalam proses informasi secara mendalam tertuang dalam metakognisi, yang berarti kognisi atau kognisi, atau mengetahui tentang mengetahui, yang di dalamnya terdapat dua hal, yaitu pengetahuan kognitif dan dengan aktivitas kognitif. Pengetahuan kognitif melibatkan usaha monitoring dan refleksi pada pemikiran seseorang pada saat sekarang, sedangkan aktivitas kognitif terjadi saat murid secara sadar menyesuaikan dan mengelola strategi pemikiran mereka pada saat memecahkan masalah dan memikirkan suatu tujuan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pembacaan materi yang terakhir akan dibacakan oleh Saudari Nurbaiti Jannah. Kepada Saudari Nurbaiti Jannah saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti Jannah. Saya akan melanjutkan pemaparannya, yaitu pengaplikasian teori pembelajaran pemrosesan informasi dalam pembelajaran. Atau yang dituliskan Harjanto tentang pembelajaran melukis, yaitu pertama, siswa dapat menyebutkan beberapa alat yang digunakan untuk menggambar. Ini adalah fakta. Yang kedua, yaitu siswa dapat mengidentifikasi mana warna yang panas dan mana warna dingin. Ini adalah konsep. Yang ketiga, yaitu siswa dapat menyatakan bahwa jika penggunaan kedua jenis barang ini akan berpengaruh. Nah, ini adalah prinsip. Yang keempat, yaitu siswa dapat melukis dengan komposisi warna yang harmonis. Nah, ini adalah pemecahan masalah. Baik, itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.